Mencari informasi magang, kerja lepas, ataupun paruh waktu, Sambilanku adalah jawabannya. Sambilanku.id adalah portal rekrutmen dan aplikasi yang terintegrasi yang berfokus pada informasi-informasi pekerjaan. Sambilanku.id memberikan solusi alternatif bagi Anda yang ingin masuk ke dalam dunia kerja khususnya lulusan SMK. Melalui informasi website dan aplikasi yang tertera di Sambilanku.id, serta event-event offline yang diadakan oleh Sambilanku seperti job fair, dan melalui mitra-mitra networking perusahaan yang ada di Sambilanku. Untuk mengakses Sambilanku.id, Anda tinggal mengetik www.sambilanku.id. Dibuat dengan desain yang simpel serta tombol yang langsung mengakses ke masing-masing mitra, Sambilanku juga akan selalu mengupdate daftar pekerjaan favorit yang paling banyak diminati. Selain itu, Sambilanku juga menyajikan artikel menarik seputar dunia kerja yang dapat mendukung karir Anda. Sambilanku.id memberikan kesempatan untuk Anda sebagai mitra-mitra kami. Sebagai mitra perusahaan, Anda dapat mencari kandidat yang sesuai secara online, pemilihan calon kandidat, menginterview calon kandidat, dan merekrut calon kandidat. Memposting lowongan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semuanya terdokumentasi dan bisa dilihat kembali sewaktu-waktu. Selanjutnya sebagai mitra SMK, Anda dapat mengetahui berapa banyak murid Anda yang sudah mendaftarkan diri, berapa jumlah siswa Anda yang sudah bergabung, dashboard dan report Sambilanku memberikan informasi yang faktual. Dan akhirnya sebagai mitra siswa, Anda akan memiliki virtual CV yang langsung dapat digunakan untuk mendaftar lowongan yang tersedia. Mengupdate CV juga dapat dilakukan untuk menunjang pekerjaan yang dilamar. Rekomendasi lowongan ditujukan agar mempermudah calon kandidat. Dan untuk melihat cover rekrutmen, tinggal buka riwayat seleksi. Semua dibuat informatif dan mudah digunakan. Jadi, tunggu apa lagi? Sambilanku, cara pintar cari kerja. Selamat mencoba. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman job seeker dan exhibitor dimanapun kalian berada. Selamat datang di acara virtual Mega Career Expo 2023, bursa kerja terbaik, terbesar, dan terpercaya. Senang sekali saya Cantika Uliana pada tahun ini kembali menyapa teman-teman di virtual Mega Career Expo 2023. Acara ini kembali hadir dengan membuka lebih dari 150 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan baik nasional maupun internasional. Nah, hari ini merupakan hari pertama pelaksana virtual Mega Career Expo. Siapa nih yang semangat? Acara ini akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 7 Juni sampai tanggal 9 Juni 2023. Nah, maka dari itu teman-teman puas-puasin untuk daftar lamar pekerjaan yang teman-teman cari. Kita membuka banyak sekali lowongan pekerjaan yang tadi saya bilang lebih dari 150 lowongan pekerjaan. Nah, teman-teman bisa akses aja di sambilanku.id. Nah, teman-teman yang sudah daftar nih di sambilanku.id/vmc/masuk bisa langsung scrolling. Kita akan buka 24 jam non-stop selama 3 hari. Nah, teman-teman puas-puasin deh buat daftar lowongan pekerjaan yang teman-teman impikan selama ini. Karena kita juga ada sesi Oke Talks setelah ini. Nah, teman-teman bisa dengerin sesi Oke Talks. Oke Talks merupakan obrolan karir dan loker. Ini merupakan sesi webinar yang akan membahas mengenai dunia kerja, rekrutmen, dan hal-hal yang berbau kerja intinya. Jadi teman-teman yang mau tahu tips and trick soal gimana cara ngelamar kerja supaya lolos,
tips interview, tips buat CV yang bagus, tips lolos dan lain sebagainya, teman-teman bisa banget ikutin seluruh rangkaian webinar kita. Teman-teman bisa akses di Linktree/webinar series VMCE. Nah, linknya itu ada di bio Instagram kita di @megacareerexpo. Nah, kita pada hari ini akan ada 2 webinar dari pemateri speaker yang keren-keren dan kece-kece. Nah, dari pertama ini temanya adalah formula for job seeker. Nah, teman-teman yang penasaran banget, gimana sih caranya formula untuk bisa mengapply dengan baik gitu loh. Ini para job seeker, formula apa aja sih yang harus disiapkan untuk bisa lolos dan dapat pekerjaan impian. Nah, sebelum memulai webinar kita sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan media-media partner dan partner-partner yang telah mendukung terlaksananya acara virtual Mega Career Expo. Virtual Mega Career Expo ini diselenggarakan oleh Garuda Organizer, sistem provide by sambilanku.id dengan eksklusif partner kami Soul of Jakarta. Dan tentunya juga para rekan-rekan media partner kami yakni ada Radio Bandung, Star Radio Tangerang, Soul of Jakarta, Loker Jabodetabek.tbk, Loker Padang, Info Bandung Barat, Loker Samarinda Terbaru, Loker _Makassar, Info Loker Surabaya, Loker Bandung TBK, Loker Bandung, Loker Medan _2023, loker.nasional.id, Loker Surabaya, dan Cari Kerja. Terima kasih untuk para support yang telah mendukung acara ini. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi nih, sekarang sudah ada juga nih pemateri kita nih, sudah masuk Pak Denny Tantono, yang akan memulai sesi webinar kita sore ini dengan tema Formula for Job Seeker. Beliau merupakan CEO dari Maxima. Nah, kita sapa-sapa nih. Sebelum itu kita lihat dulu bumpernya. Halo Pak Denny, selamat sore. Apa kabar nih Pak? Halo, selamat sore. Kabarnya dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, harus dahsyat. Semangat di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini terjadi. Betul, harus selalu semangat ya. Berarti udah siap banget nih Pak untuk memulai sesi pematerian hari ini. Ya, sangat siap dan sangat semangat karena hari ini saya melihat ada banyak job seeker ikut di dalam Mega Career Expo dan kita berharap dan doakan yang terbaik bahwa pulang dari Mega Career Expo ini ada banyak kompetensi tambahan yang bisa diaplikasikan dan juga yang paling luar biasa adalah dapat pekerjaan yang diimpikan. Betul banget, dapat pekerjaan yang diimpikan. Nah, ini seputar dengan selaras dengan apa yang mau dipematerikan ya Pak ya, Formula for Job Seeker. Jadi harapannya bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Bagus banget Pak. Oke deh. Udah siap nih Pak? Siap, baik. Kalau begitu ya tidak akan berlama-lama lagi karena saya percaya bahwa time is money katanya. Waduh, time is money. No. Jadi hari ini kita berbicara tentang formula apa saja yang diperlukan oleh seorang job seeker. Perkenalkan terlebih dahulu dan izinkan saya untuk share screen karena hari ini kita akan bersama-sama belajar sesuatu untuk bisa memiliki sebuah formula dan akhirnya kita bisa menjadi seorang pencari kerja yang nantinya memiliki pekerjaan yang kita impikan. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Iya. Nah, ini dia ya, formula untuk bagaimana kita bisa mencari pekerjaan. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, karena itu saya akan memperkenalkan diri sedikit dengan singkat lebih dulu. Saya bernama adalah Denny Tantono ya. Saya sendiri aktif sebagai leadership and character coach. Saya sendiri juga aktif sebagai seorang certified behavior consultant. Jadi saya mempelajari banget ilmu tentang perilaku bagaimana manusia bersikap. Saya juga aktif sebagai seorang certified professional coach di bawah International Coach Federation dari Amerika. Saya juga aktif sebagai seorang certified trainer di dalam karakter manajemen, mempelajari karakter, memanage karakter, dan juga di dalam outbound training program. Lebih dari 10 tahun sudah malang melintang di dunia marketing komunikasi, juga menjadi dosen tidak tetap di Universitas Bina Sarana Informatika BSI, juga menjadi beberapa pembicara di beberapa radio ya. 89,6 FM Radio Jakarta, 103,8 FM Brava Radio, dan juga 95,9 FM City Radio yang ada di Medan.
Saya juga menjadi salah satu founder dari Maxima Impact Indonesia. Company kami adalah company yang bergerak di bidang konsultan manajemen di dalam human resources. Ya, jadi kita fokus kepada manage orang-orang yang ada di dalamnya dan mengatur segala sesuatu supaya perusahaan itu dapat berkembang. Nah, tidak akan berlama-lama lagi, saya akan masuk ke materinya. Hari ini para job seeker, saya percaya harus semangat di tengah-tengah terpaan dan kondisi yang betul-betul ada di Indonesia. Saya tetap percaya peluang kita tetap besar. Jadi itu yang harus kita percaya dan itu yang harus kita lihat bahwa Indonesia di tengah-tengah terpaan secara global di dalam ekonomi, kita percaya Indonesia tetap berdiri kokoh dan peluang-peluang itu tetap masih ada. Nah, satu hal yang saya mau katakan di dalam materi hari ini ada satu power statement yang sangat bagus yang saya sangat suka. Dikatakan begini, kegagalan terbesar bukanlah ketidakberhasilan dalam meraih sukses, tetapi ketidakmampuan kita dalam memaksimalkan potensi yang Tuhan sudah berikan. Kegagalan terbesar bukanlah ketidakberhasilan kita meraih sukses. Jangan pikirin tentang keberhasilan kita di dalam hal kesuksesan terlebih dahulu. Tetapi bagaimana hari ini, apakah kita sudah memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, ini sebuah statement yang sangat baik. Kenapa? Saya percaya bahwa setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan hari ini memiliki yang saya sebut dengan potensi atau talenta. Jadi nggak ada orang yang diciptakan tanpa ada potensi dan tanpa ada talenta. Pertanyaannya adalah, apakah potensi dan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu kita gunakan secara maksimal atau tidak? Ya, ada orang merasa cukup dengan apa yang dikerjakan hari ini. Ya, contoh, ya, kalau saya memberikan sebuah investasi, saya memberikan rekan-rekan semua kesempatan untuk pegang 1 miliar. Ya, 1 miliar itu lalu Anda masukkan ke dalam sebuah brankas karena Anda merasa ini adalah sesuatu yang sangat besar, Anda simpan di dalam brankas. Lalu 10 tahun kemudian kita buka lagi brankasnya. Kalau saya izin bertanya, kira-kira menurut teman-teman dan rekan-rekan semua yang hari ini hadir, berapakah nilai yang ada di brankas tersebut hari ini? Ya, mungkin secara nominalnya tetap sama 1 miliar. Tetapi nilainya mengalami penurunan. Karena 10 tahun itu ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam biasanya suatu negara, ada inflasi dan lain-lain. Sehingga jangan pernah berpikir uang yang diberikan 1 miliar, ya, Anda simpan itu rapat-rapat, Anda tutup itu rapat-rapat, maka 10 tahun lagi akan tetap 1 miliar. Tidak. Mungkin secara nominalnya, yes, 1 miliar. Tetapi secara valuasi dan nilainya, itu akan mengalami penurunan. Jadi, para job seeker hari ini, kita percaya bahwa harus dapat bisa memaksimalkan setiap talenta dan potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu dengan baik dan maksimal. Nah, karena itulah ya, saya memberikan beberapa barrier. Nih, untuk job seeker biasanya ada beberapa barrier yang menjadi penghalang besar untuk kita mendapatkan pekerjaan impian yang betul-betul kita impi-impikan. Ya, pertama, false belief atau barrier, ya, atau sebuah tembok yang membuat akhirnya kita gagal menuju ke tempat di mana pekerjaan yang kita impikan. Nomor 1 adalah false belief, kepercayaan yang salah. Apa itu kepercayaan yang salah? Seringkali kita ini mempercayai sesuatu yang tidak benar gitu loh, bukan sesuatu yang kebenaran, tapi kita percaya untuk sesuatu yang salah. Apa yang salah? Contoh, ada banyak pemikiran-pemikiran salah bahwa kalau saya tidak memiliki uang yang banyak, maka karir saya pun tidak akan bisa berhasil, tidak sukses. Ya, itu adalah pemikiran yang salah. Lalu apalagi kalau saya secara intelijensi kurang baik, ya, zaman dahulu kala IQ menjadi salah satu tolak ukur yang sangat elegan. Artinya kalau zaman saya dulu sekolah, IQ itu menjadi tolak ukur bahwa kalau IQ saya tinggi di angka 120 ke atas, pasti masa depan saya akan berhasil. Ya, tapi kalau IQ saya rendah, pasti akan tidak. Sekarang ini saja, kami juga adalah lembaga asesmen yang mengeluarkan hasil tes, ya, baik itu intelijensi dan lain-lain. Nah, sekarang ini kami punya beberapa alat tes yang berbeda. Apa tuh alat tes yang berbeda? Kita punya yang saya sebut dengan emotional quotient, ada yang saya sebut dengan karakter quotient. Artinya tes intelijensi itu bukan menjadi satu-satunya tolak ukur, ada banyak tolak ukur yang lain sekarang. Nah, waktu kita memiliki pola berpikir dan pandangan bahwa kalau
secara akademis saya kurang baik, atau saya kurang pandai, saya kurang pintar, maka untuk saya mencapai sebuah keberhasilan atau saya akan diterima di dalam sebuah perusahaan itu akan sulit. Tidak. Tidak begitu. Itu adalah false belief, kepercayaan yang salah, yang membuat akhirnya cara saya berpikir nanti akan menentukan tindakan saya. Jadi paradigma yang saya sebut tadi adalah paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma adalah cara pandang saya ditambah pola berpikir saya akan menentukan tindakan saya. Jadi tindakan saya itu diukur dari cara pandang dan cara pikir saya tentang diri saya secara pribadi. Karena itu job seeker, Anda tidak boleh memiliki false belief di dalam keseharian, bahkan di dalam kehidupan Anda. Karena kepercayaan-kepercayaan yang salah itu akan menentukan tindakan yang kita lakukan juga akan salah. Ya. Yang kedua, banyak sekali job seeker belum apa-apa sudah complaining ya. Kadang-kadang pada waktu kita menunggu, pada waktu kita berjalan, ya kita merasa kok kita sudah memberikan semangat yang terbaik kok ini belum diterima-terima. Jadi kita punya spiritnya spirit complaining, komplain mulu. Nah ini akan sangat sulit. Saya mau ceritakan satu cerita tentang complaining ini ya. Di tahun 1960-an itu ada seorang bernama Hotman Zainal Arifin ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini cerita sangat terkenal sekali dan ini menginspirasi bukan hanya banyak orang tapi termasuk saya pribadi ya. Hotman Zainal Arifin itu tahun 60-an dia merantau dari Jawa Timur menuju ke ibu kota Jakarta. Semua orang yang merantau pengen supaya hidupnya berhasil. Dengan bermodalkan uang pas-pasan, ijazah pas-pasan, berangkatlah dia ke Jakarta, berharap dia diterima di sebuah perusahaan besar dan memiliki karir yang baik dan akhirnya hidupnya mengalami banyak perubahan. Tapi memang ya mimpi tak semudah dengan apa yang menjadi kenyataannya. Kalau kita lihat kita punya mimpi besar tapi kenyataannya pada waktu dia ke Jakarta dia melamar di berbagai perusahaan, tidak ada satu perusahaan pun yang mau menerima dia. Ya, dia melamar ke A, ke B, ke C, ke D. Waduh, ternyata nggak ada. Sampai akhirnya dia putus asa. Dia duduk, merenung, dan akhirnya dia putus asa. Dari uang yang dia punya, sudah habis semua, sampai akhirnya dia tinggal di rumah bedeng dan menjadi pedagang asongan. Dia harus menyambung hidup di Jakarta dan kerasnya pada waktu itu kota Jakarta. Jadi dia melakukan perdagangan, membawa apa ya dagang asong ya, tahu ya, yang biasanya gantungin jalan-jalan di pinggir jalan, jualan minuman dan lain-lain segala macam, itu yang dilakukan. Nah ini dia, sampai satu ketika dia duduk di sebuah trotoar, dia melihat orang lalu lalang. Jadi udah bertahun-tahun ya, ada kurang lebih 2 atau 3 tahun dia menjadi pedagang asongan, lalu dia terinspirasi kembali. Dia melihat ada orang berjalan di trotoar dan menggunakan pakaian seragam bekerja. Lalu dia teringat betul-betul bahwa, oh iya ya, saya datang dari Jawa Timur ke Jakarta ingin bekerja di sebuah perusahaan. Singkat ceritanya, dia akhirnya memantapkan hati untuk coba lagi, melamar lagi. Dia membuat surat lamaran, zaman dulu masih menggunakan kertas folio, lalu dia bikin surat lamaran, dia buat sebanyak-banyaknya dengan harapan dia akan kasih kemana-mana perusahaan. Nah, dari dia sadar itu, sampai dia terus akhirnya membuat lamaran dan diterima. Itu butuh berbulan-bulan. Kenyataannya memang tidak ada yang mudah. Tapi ya, nanti kita akan bicara konsisten. Konsisten itu akan membuahkan hasil. Sampai singkat cerita berbulan-bulan kemudian ada satu perusahaan terima dia. Waktu dia diterima, dia masuk ya, memiliki karir yang memulainya dari office boy. Karena dia pikir yang penting jadi apa saja kerja kantoran. Akhirnya dia diterima jadi office boy. Ya kita tahu pekerjaan office boy ya beres-beres, disuruh-suruh, diperintah, bersih-bersih ruangan, bersih-bersih toilet dan lain-lain. Tetapi yang luar biasa dari Hotman ini, setiap kali dia menyelesaikan semua pekerjaan dia sebagai office boy, dia selalu belajar dari orang lain. Nah pada waktu itu ada operator fotokopi. Jadi mesin fotokopi di satu kantor itu dulu dipegang oleh satu operator karena harga mesin fotokopi zaman dahulu kala mahalnya luar biasa. Tidak seperti sekarang semua mesin printer sudah ada mesin fotokopinya. Nah, operator ini dideketin sama Hotman, dia tanya-tanya tentang bagaimana mengoperasikan ya, bahkan dia pelajari kalau ada kertas yang nyangkut dan lain-lain. Jadi Hotman melakukan apa yang ada di luar tanggung jawab dia. Dia terus belajar sama operator sampai akhirnya dia mengerti tentang semua fotokopi mesinnya seperti apa.
Nah, satu kali operator mesin fotokopinya nggak masuk, Hotman bisa menggantikan. Pertanyaannya, apakah pada waktu dia belajar tentang operator fotokopi gaji Hotman sudah naik? Tidak, gaji Hotman tetap. Ya, tapi Hotman tetap konsisten melakukan itu. Sampai singkat cerita operator fotokopi ini keluar desain dan ternyata ya dari bosnya melihat, nah, daripada saya cari orang lain mendingan Hotman karena dia sudah tahu. Akhirnya Hotman naik pangkat menjadi operator fotokopi, meninggalkan tugas yang lama dia sebagai office boy. Nah, waktu dia mempelajari sebagai operator fotokopi atau jabatan dia sebagai operator fotokopi, Hotman ini punya tugas dengan berbagai departemen karena semua orang akan minta tolong dia ya, fotokopiin dari departemen A, departemen B. Nah, dia punya akses kemana-mana sekarang. Nah, dia pun tidak berhenti sampai di operator fotokopi. Yang Hotman lakukan apa? Dia belajar ke departemen A, dia belajar ke departemen B, nanya kepada staf yang memang ahli, apakah ini yang harus difotokopi ini formulir apa, bagaimana cara mengisinya, sampai itu yang Hotman lakukan. Bahkan beberapa kali ya stafnya pulang lebih cepat, Hotman yang mengerjakan, saking dia belajar terus dengan beberapa departemen dan dia akhirnya mengerti hampir kerja dari seluruh departemen yang ada. Nah, ini yang luar biasa. Sampai satu ketika ada satu bos besar datang ke cabang tersebut dan melihat kok bisa operator fotokopi mengerjakan kerjaan staf. Akhirnya Hotman mendapat kesempatan untuk melamar. Coba dibilang sama bos itu, untuk Hotman kamu pergi ke pusat, coba kamu tes jadi karyawan tetap di kantor ini. Tes masuk jadi karyawan tetap. Ternyata Hotman akhirnya berhasil menyelesaikan tes masuk tersebut. Ya, ini singkat cerita, dia bisa masuk ke dalam kantor tersebut dan akhirnya menjadi karyawan tetap. Walaupun ya semua persyaratan harus tetap Hotman penuhi. Ya, tapi Hotman akhirnya berhasil lulus dari tes tersebut. Nah, saya mau tutup langsung dengan cepat. Di tahun 2010, Hotman Jainal Arifin itu akhirnya pensiun. Kira-kira pada waktu dia pensiun menjabat sebagai apakah dia? Hotman Jainal Arifin pada waktu dia pensiun, dia menjabat sebagai Vice President of Citibank Indonesia. Ya, dia adalah VP yang memulai karirnya dari office boy. Nah, jadi kita belajar kadang-kadang berpikir bahwa segala sesuatu ya memudahkan kita berpikir untuk kita komplain dengan A, komplain dengan B. Saya punya satu statement lagi yang saya mau bagikan kepada job seeker. Statementnya bilang begini, saat situasi tidak benar, saya tetap berespon benar. Saat orang lain tidak benar, saya tetap berespon benar. Jadi respon saya ya bukan karena situasi, bukan karena orang lain. Jadi saya tidak bisa menyalahkan situasi, tidak juga menyalahkan orang lain. Karena itu respon saya ditentukan oleh saya pribadi. Nah, inilah yang saya mau, beberapa penghalang terbesar yang seringkali terjadi di dalam job seeker, kita gampang banget komplain. Lalu apalagi? Yang ketiga adalah live in the past. Kita hidup di masa lalu. Ya, mungkin Anda sudah pernah bekerja di perusahaan yang lama, lalu Anda sekarang ada di perusahaan yang lain atau berusaha untuk mencari perusahaan yang lain. Lalu Anda selalu terkonek dengan masa lalu Anda. Ya, waduh, kalau cerita dulu saya. Jadi itu ciri-ciri orang yang hidupnya di masa lalu, nggak moving forward. Ya, Anda bisa bayangin nggak kalau Anda mengendarai sebuah kendaraan, tapi ngelihatnya bukan kaca depan, tapi ngelihatnya ke spion. Ngendarain motor, lihatnya spion, bukan lihat depan. Ngendarain mobil, lihatnya spion, bukan lihat depan. Apa yang terjadi? Hidup kita nggak akan pernah bisa menuju ke arah yang jauh lebih baik. Karena itu yang ketiga barrier-nya adalah jangan pernah hidup di masa lalu. Yang keempat, individuality. Anda sendirian, nggak bersosialisasi dengan orang, ya kemana-mana coba sendirian. Nah, dengan ajang Mega Career Expo ini sebenarnya ini adalah sebuah ajang di mana kita tidak lagi individuality karena Anda disiapkan banyak hal. Ada effort yang harus kita kerjakan. Karena itu individuality adalah sesuatu yang nantinya akan membuat kita tidak berkembang dan bertumbuh. Nah, yang kelima itu bicara tentang inkonsistensi. Artinya Anda mengerjakannya tidak konsisten. Hari ini kerjakan, besok enggak. Hari ini kerjakan, besok enggak. Nah, udah pasti. Ya, itu juga tidak akan membuat kita berhasil. Yang terakhir adalah mediokritas. Apa itu mediokritas? Mediokritas adalah orang yang sama sekali nggak punya nilai dalam hidupnya, orang yang sama sekali nggak punya mimpi dalam hidupnya. Itulah yang saya sebut dengan mediokritas. Anda nggak ngerti
Jadi waktu Anda datang ke Mega Career Expo pun, Anda harusnya sudah mengerti kira-kira yang mau Anda tuju ini adalah perusahaan apa. Ya kan, dari awal inflayernya jelas, di sana terpampang banyak sekali company-company. Pada waktu Anda datang ke Mega Career Expo ini, harusnya Anda sudah memiliki sebuah tujuan. Saya akan melamar di perusahaan A, lalu Anda mulai mencari perusahaan ini bergerak di bidang apa, Anda harus mencari perusahaan ini adanya di mana, lalu apakah itu sudah cocok dengan apa yang saya butuhkan. Nah, banyak sekali saya temukan job seeker tidak lakukan itu. Jadi pada waktu datang, ya sudah, yang penting saya nge-play dulu. Nah, kita mau belajar melakukan sesuatu karena kita punya mimpi yang besar. Artinya, tidak lagi menjadi orang yang punya mental mediokritas. Nah, 6 hal ini menjadi salah satu penghalang ya, menjadi penghalang terbesar untuk kita bisa bertumbuh dan untuk kita bisa berkembang bahkan diterima di dalam sebuah pekerjaan. Nah, kita coba lanjutkan. Teman-teman atau rekan-rekan job seeker, saya berharap ada 5 hal yang Anda harus kontrol setiap hari. Pertama yang harus Anda bisa kontrol sebagai seorang job seeker itu attitude kita. Yang kedua adalah perkataan kita. Yang ketiga tindakan kita. Yang keempat tata krama dan kesopanan kita. Yang kelima adalah effort, apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena pada waktu nanti Anda melakukan job interview, yang akan dilihat ini semua. Bagaimana cara Anda nanti secara attitude seperti apa, lalu pada waktu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan, perkataan-perkataan yang muncul dari diri Anda seperti apa, lalu tindakan yang Anda lakukan bagaimana, ya, kesopanan tata krama Anda, bahkan seberapa besar effort Anda untuk memiliki pekerjaan yang Anda impikan. Ini akan terlihat sekali, karena itu ini adalah 5 hal yang penting untuk kita kontrol setiap hari. Every day, kamu harus bisa kontrol ini. Ya, attitude, perkataan, ya, tindakan kita, kesopanan tata krama kita, dan juga usaha yang keras yang harus kita lakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Nah, setelah itu Anda harus tahu bahwa Anda harus memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap diri Anda secara pribadi. Ya, jangan pernah Anda menjadi seorang job seeker yang tidak percaya diri. Pak, bagaimana? Ada beberapa job seeker datang pada saya dan bertanya, Pak, bagaimana ini? Saya sudah melamar ke berbagai tempat. Saya mau beritahu, Hotman Zainal Arifin itu sudah melamar ke berbagai puluhan perusahaan. Dan akhirnya secara konsisten dia terus lakukan dan itu membuahkan hasil. Karena kita nggak pernah tahu kapan timingnya ya gitu. Saya percaya begini, pada waktu kamu memperbaiki, mengevaluasi diri, melihat apa yang kurang dalam diri kita, lalu kita perbaiki. Lalu apa yang kurang lagi kita perbaiki secara konsisten terus berkala kita lakukan, tinggal tunggu waktu, kita akan menikmati setiap hasil dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Itu yang saya sebut dengan apa yang Anda tabur, itulah yang akan Anda tuai. Ya. Jangan pernah berharap banyak kalau Anda tidak pernah menabur banyak. Ya. Kalau Anda mau banyak, mau mendapatkan sesuatu yang banyak, ya Anda harus lakukan lebih. Do more, then you will get more. Lakukan lebih, maka Anda akan dapatkan lebih. Ya, sekali lagi, do more, you will get more. Do not expect more until you do more. Jangan pernah berharap lebih kalau Anda tidak pernah mau melakukan sesuatu yang lebih. Ya, don't expect more until you do more. Jangan pernah berharap lebih kalau Anda tidak pernah melakukan sesuatu yang lebih. Nah, ini yang kita harus pegang sebagai seorang job seeker. Ya, nah. Saya mau ada beberapa tagline, ya. Ini tagline-nya adalah don't limit your challenge, but challenge your limitasi. Jadi jangan pernah merasa bahwa, aduh, kayaknya saya nggak punya kapasitas yang cukup besar. Anda harus berpikir besar dan memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Nah, saya masuk ke cerita ini cerita juga sangat baik. Ya, ini adalah kisah seorang bernama Roger Bannister pada tanggal 6 Mei 1954. Intinya orang lari cepat itu, ya, untuk lari 1 mil itu nggak bisa dipecahkan dalam waktu di bawah 4 menit. Tapi ternyata Roger Bannister akhirnya bisa membuat sebuah rekor. Dia membuat rekor akhirnya 3 menit 59,4 detik, walaupun selisihnya 0, sekian detik. Tapi setelah rekor itu pecah, nah ini juga salah satu contoh false belief ya. Zaman itu adalah false belief-nya, kalau orang lari 1 mil, pasti di atas 4 menit atau minimal 4 menit, nggak bisa di bawah itu. Ternyata Roger Bannister memecahkan rekor tersebut. Akhirnya setelah itu 30 hari kemudian ada 32 orang lagi yang bisa berlari di bawah 4 menit untuk mencapai 1 mil.
Bahkan dalam 1 tahun ada 317 orang lagi yang mampu berlari ya untuk di bawah 4 menit. Artinya gini, false belief-nya patah, pecah. Yang tadinya orang berpikir lari 1 mil itu memang standarnya dalam 4 menit. Udah nggak bakal bisa lebih cepat dari itu. Ternyata ada yang bisa. Begitu ada yang bisa, langsung. Begitu juga dengan Mount Everest. Awal-awal, ya pada waktu Mount Everest belum ditaklukkan, itu orang naik rasanya sulit sekali. Sampai akhirnya Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi orang pertama yang menginjakan kaki di puncak Gunung Everest. Dari sana ke belakangnya ada banyak sekali orang-orang yang sudah nyampe ke puncak Everest. Artinya, jangan pernah batasi limitasi diri Anda. Oke? Anda harus punya pemikiran yang betul-betul besar. Oke? Impossible is nothing. Jangan pernah terpaku dengan segala sesuatu yang akhirnya membatasi limitasi Anda. Nah, saya akan dengan cepat, setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Saya memberikan formula Anda ada 5. Ya. Untuk Anda bisa mencari pekerjaan dengan cepat dan mencari pekerjaan yang memang Anda impikan. Yang pertama, saya menyebutnya dengan SMART. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. S itu adalah speed and sense of changing. Kedua adalah ada motivator. Yang ketiga, A-nya adalah action plan. Yang keempat adalah relationship. Dan yang terakhir adalah trustworthy. Oke, ini yang saya sebut dengan smart. Jadi job seeker itu harus smart. Job seeker itu harus smart. Sekali lagi. Apa itu smart? Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah speed and sense of changing. Percaya nggak bahwa satu-satunya yang tidak pernah berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Karena kita tahu ya, beberapa waktu lalu pada waktu pandemi terjadi, orang yang tidak pernah familiar dengan online akhirnya harus. Saya berkaca kepada orang terdekat saya saja ya. Ayah saya sudah cukup usia, ya dari kalangan baby boomers saya menyebutnya. Kenapa? Konvensional sekali. Tapi pada waktu pandemi berlangsung dan semua orang tidak bisa keluar, apalagi orang tua, yang tadinya orang tua saya itu paling sulit, ya gaptek dengan teknologi, tapi karena akhirnya perubahan terjadi di dalam lingkungannya, dia harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Dia mempelajari bagaimana caranya belanja di Gojek, ya, bagaimana caranya dia harus belanja menggunakan online. Akhirnya dia bisa, gitu. Makanya saya mau tetapkan begini bahwa bukan kita, ya, bukan dunia yang beradaptasi dengan kita, tapi kita yang harus bisa beradaptasi dengan kondisi dunia. Ya, sekali lagi, bukan dunia yang beradaptasi dengan kondisi kita, tapi kita lah yang harus bisa beradaptasi dengan kondisi dunia. Karena itu, satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, speed and sense of changing di sini adalah Anda harus mampu dan Anda harus memiliki kapasitas mampu merubah pressure menjadi seorang mampu merubah pressure itu menjadi sebuah pleasure, ya, menjadi sebuah pleasure. Sebuah tekanan itu akan berubah menjadi kepada sebuah kesenangan. Jadi apa yang Anda lakukan itu adalah sebuah kesenangan. Nah, job seeker harus punya yang saya sebut dengan speed in action. Apa itu speed in action? Saya menyebutnya speed in action ini adalah lebih cepat, lebih siap, lebih berani. Siapapun yang lebih cepat, siapapun yang lebih siap, dan siapapun yang lebih berani, dia akan mendapat peluang yang jauh lebih besar. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri dan harus cepat, bahkan berani. Berani ngapain? Bukan berani melakukan tindakan-tindakan kriminal, tapi kita berani untuk, ya, berani untuk memiliki learning attitude yang baik. Mempelajari bagaimana attitude yang baik seperti apa. Kita punya berani menaikkan kompetensi kita. Kita berani untuk mempublikasikan diri kita, berani untuk sesuatu hal yang positif, itu akan membuat chance dan kesempatan kita jauh lebih besar. Jadi Anda harus punya open mindset, pola berpikir yang betul-betul terbuka. Karena sekali lagi, orang yang nantinya mudah masuk ke dalam pekerjaan itu bicara tentang Anda harus bisa beradaptasi dan punya aksi yang sangat cepat. Inilah yang saya sebut dengan speed in action. Lebih cepat, lebih siap, lebih berani. Dialah yang akan mendapatkan peluang jauh lebih besar. Ini yang saya maksud dengan speed in action. Yang kedua adalah motivation. Tadi kita sudah lihat barriers-nya. Motivasi, kenapa? Perlu banget yang saya sebut dengan motivation. Motivation di sini bicara perkataan yang keluar dari mulut kita ini ternyata memiliki sebuah power. Anda harus belajar, ya, pernah dengar yang saya sebut dengan self-talk, bicara kepada diri Anda sendiri. Jadi saya punya satu materi lagi di dalam kelas
ya, bagaimana Anda merubah diri Anda itu sebenarnya salah satunya adalah mindset, pola berpikir kita ini nggak pernah berhenti. Diri kita ini nggak pernah berhenti untuk berpikir dan berbicara kepada diri kita sendiri. Karena itu Anda harus memiliki motivasi untuk self-talk kepada diri Anda dengan baik. Ya. Menurut Dr. Masaru Emoto, kalau Bapak, Ibu, job seeker semua pernah tahu, dia menulis sebuah buku yang saya sebut dengan Water Hidden Masses. Jadi di dalam bukunya itu dikatakan bahwa ternyata air itu punya partikel di dalam airnya yang bisa dilihat ya dengan menggunakan mikroskop. Nah, perkataan yang muncul dari mulut kita ini ternyata punya power dan punya kuasa yang sangat luar biasa. Ya, nah, Dr. Masaru membuat penelitian. Ada 2 air mineral, yang satu air mineral ditaruh, lalu dikata-katain dengan perkataan yang positif, satu air mineral lagi ditaruh, dikatain dengan perkataan yang negatif. Waktu dia melakukan peneropongan melalui mikroskop, ya, jadi yang perkataan yang positif dikatain dengan kata-kata yang bagus. Ini air lu, air yang baik. Kamu adalah air yang penuh kasih. Kamu adalah air yang luar biasa. Yang satu, kamu air apaan? Jahat, setan, pokoknya dengan kata-kata kasar. Itu dilakukan terus. Ternyata hasilnya, Anda bisa lihat di layar kaca bahwa yang diperkatakan dengan perkataan positif, partikel dalam airnya berubah menjadi kristal. Ini sudah dilakukan penelitian oleh Dr. Masaru Emoto. Dan yang ternyata dikatakan dengan perkataan kasar, itu airnya berubah, partikelnya menjadi pecah seperti ini. Artinya apa? Artinya Anda harus punya self-talk terhadap diri Anda. Jadi kalau Anda mau mendapatkan sebuah pekerjaan, salah satu motivasi diri yang paling penting adalah bukan orang lain, tapi diri Anda sendiri. Ngomong kepada diri Anda, self-talk. Ya, untuk motivasi diri Anda. Ya, kalau Anda mengalami hal-hal kesusahan, Anda mengalami hal-hal tekanan, ngomong sama diri Anda sendiri. Ya makanya ya yang paling sulit dikendalikan bukan situasi, bukan orang lain, tapi diri sendiri. Kita lihat di beberapa kasus yang viral hari ini, orang tidak bisa mengendalikan dirinya. Baru-baru ini di Bandung, ya ada yang viral di videoin, dia sedang meludah mobil orang dan menabrakkan mobilnya secara mundur kepada orang. Ya, belum lagi yang mobil lain, ya mengatakan dengan perkataan kasar. Ya, ada yang bawa senapan dan lain-lain. Ternyata yang sulit dikendalikan bukan orang lain, tapi bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Jadi musuh terbesar itu adalah bukan orang lain, tapi sebenarnya musuh terbesar kita untuk kita tidak menerima pekerjaan adalah diri kita sendiri. Karena itu Anda harus self-talk dengan motivasi yang terbaik supaya itu bisa Anda dapatkan menjadi yang terbaik. Oke. Nah, yang kedua, motivasi. Jadi jika perkataan positif dan negatif sama-sama berdampak besar, bukankah lebih baik kita memilih perkataan positif? Ya. Nah, yang ketiga tadi SM, ya, motivasi. Yang ketiga adalah action plan. Ya, Anda harus punya action plan. Kenapa action plan ini Anda perlu lakukan? Karena fail to plan is plan to fail. Saya ulang ya. Kenapa action plan penting adalah fail to plan, Anda gagal dalam membuat perencanaan, maka Anda sedang merencanakan sebuah kegagalan. Jadi kalau Anda datang ke dalam Mega Career Expo tanpa ada perencanaan apa-apa, atau Anda saat ini walaupun belum mendapatkan pekerjaan, atau Anda sudah punya pekerjaan dan ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik, tapi Anda tidak punya perencanaan, boleh-boleh saja ya kita gambling atau kita punya mental kuat, hajar dulu gitu. Tetapi tetap semuanya harus ada perencanaan. Kita harus bikin perencanaan. Anda harus mengerti betul-betul kemana Anda mau berjalan, kemana Anda mau pergi, sehingga perusahaan seperti apa yang akan Anda cari. Ya, bukan berarti kita punya spirit yang milih-milih, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa kapasitas yang saya miliki ini yang saya mau kejar, ini yang saya mau cari. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Kalau di dalam saya memberikan contoh kepada Anda tentang simple task action plan. Jadi Anda harus lihat, buat sebuah list dalam goal diri Anda. Ini yang saya sebut dengan blueprint. Anda harus punya blueprint. Ini loh, list goal-nya apa-apa saja yang harus Anda kerjakan. Lalu apa yang Anda butuhkan untuk Anda bisa mencapai ke sana? Berapa lama nih waktunya? Ya, Anda harus tahu berapa lama waktunya, lalu kriterianya apa saja. Bahkan apa yang saya butuhkan untuk bisa sampai ke sana. Nah, kalau Anda punya action plan yang seperti ini, clear, lalu apa yang Anda mau tuju, Anda yang mau lakukan, kan jelas ya. Lebih mudah melihat big picture-nya, gambaran besarnya kelihatan. Jadi Anda sebagai job seeker tahu saya mau kemana arahnya, apa yang mau saya kerjakan. Nah, ini yang harus kita miliki sebagai seorang job seeker yang memang punya visi yang clear dan jelas. Ya, itu yang ketiga saya sebut dengan action plan.
Lalu yang keempat kita bicara smart. R-nya ini adalah bicara tentang relationship management sebenarnya. Bagaimana Anda mempunyai hubungan yang baik dengan banyak orang. Nah, kalau bicara tentang hubungan, Anda harus punya dua hal ini. Bicara tentang interacting, bicara tentang caring. Artinya apa? Anda harus sering-sering bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak sumber, sehingga Anda punya kesempatan juga lebih besar. Semakin banyak ya Anda punya link, maka semakin besar kesempatan Anda untuk mendapatkan apa yang Anda impikan. Dan kedua, Anda mesti belajar peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nah, ini yang keempat ya, dengan cepat saya mau masuk, kita bahasnya ini nanti. Yang keempat dan yang kelima ini bicara tentang trustworthy. Apa itu trustworthy? Trustworthy ini bicara tentang Anda harus dapat menjadi orang yang bisa dipercaya. Artinya kita menjadi orang yang sanggup dipercaya oleh orang lain. Artinya selain kita membangun hubungan, kita juga memiliki sebuah orang itu bisa diandalkan, reliability. Orang itu bisa diandalkan. Kita bisa menjadi orang yang diandalkan dan itu akan kelihatan dari spirit yang terjadi. Nah, saya akhiri dengan memutarkan satu video. Setelah ini kalau memang masih ada waktu kita akan lakukan tanya jawab. Ya, saya putar satu video. Video ini bagus sekali. Saya izin untuk mematikan. Lalu saya akan share dengan video sebentar. Ini adalah sebuah video tentang. Jadi tahun 2018 kemarin ya ada Asian Games yang dilakukan di Indonesia, betul ya? Indonesia, yaitu Jakarta dan Palembang. Nah, di Asian Games ini kita tahu nomor satu yang menjuarai Asian Games-nya adalah China. Ya, kalau teman-teman mengikutinya, kita tahu bahwa Asian Games itu dikuasai betul-betul oleh China. Nah, pertanyaannya begini, seandainya Asian Games itu dilakukan 2022, harusnya 4 tahun sekali, kira-kira job seeker kalau saya tanya, yang mana nih yang bakalan Anda pilih menjadi juara umumnya lagi? Nah, kita tahu bahwa banyak orang berkata, Pak, China, Pak. Ya, betul China. Kenapa? Ini cara China melatih atlet-atletnya. Maka karena itu, saya mau memperlihatkan kepada rekan-rekan semua. Inilah dia. Ya, video dulu sebelum nanti kita tanya jawab. Say we were seeing the context staying at the two that's when the chunk to something. But I just said, come with the juice, your go. And I never get to show you the stuff that shoots me that I'm on. Yeah. Every day's when I see my face. Take me for your pain and explain on your mistake. Take that space, put it on the place, the place to the place, on the place, such a picture. Every skin that we have, every discuss, that's like, yeah. Nggak bisa dong. Nggak apa-apa dipilih 3. Tapi apa yang pertama, apa yang 3 aja? 3 yang nyambung. Yeah. God, I'm stressing you now. Ini aja kali Iksan Ardi 1.
days when it's not the place. It's easy to things that come for you, pay and explain. It's your you say, take that trace, dirty of the place, to the place, to the stage, for the place. Ya. Ya. Jadi Anda bisa lihat ya bagaimana cara sebuah negara di Cina itu melatih atlet-atletnya dengan sangat luar biasa. Begitu kerasnya. Jadi buat saya kalau Anda keras terhadap diri Anda, maka Anda akan merasakan dunia ini terasa lunak. Tapi kalau Anda lunak dengan diri Anda, maka Anda akan merasakan bahwa dunia ini begitu keras dan sangat menyeramkan. Karena itu, ya job seeker hari ini pastikan bahwa ada satu effort yang keras yang harus kita lakukan di tengah-tengah terpaan, tapi saya percaya selalu ada harapan yang baik dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Ya, tetap semangat dan percayalah bahwa apa yang kita impikan itu pasti akan terjadi dan kita akan mengalami sebuah terobosan-terobosan yang besar. Nah, dari saya itu saja. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ya mungkin dari host bisa kita bacakan pertanyaannya, lalu kita coba menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Nah, kurang lebih demikian. Ini yang akan kita lakukan selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin ada dari host dari Mega Career Expo. Oke Pak, terima kasih banyak atas materiannya hari ini. Sepertinya sudah banyak sekali nih pertanyaan yang menunggu dari jawaban dahsyat Pak Denny pada sore hari ini. Oke, baik, saya bacakan karena waktunya juga terbatas ya, jadi mungkin saya akan memilih 3 yang paling cocok dengan sesi pematerian hari ini ya Pak, nggak apa-apa ya Pak? Oke. Ya, silakan, nggak apa-apa. Oke, yang pertama ini kita mau ambil dari Kak Ihsan Ardi. Bertanya soal, Pak izin bertanya, jika kita fresh graduate dan tidak punya pengalaman kerja atau magang, baiknya bagaimana ya Pak? Soalnya perusahaan atau posisi yang sesuai dengan kemampuan saya sekarang pada membutuhkan pengalaman gitu. Jadi bingung juga kan kalau mau berpindah atau pengen melamar, sedangkan pengalamannya itu belum banyak. Kayak gitu Pak. Gimana Pak? Boleh dijawab. Oke, baik. Nah, sekali lagi kalau bicara tentang kita nggak punya pengalaman di dalam dunia pekerjaan, ya kita harus cari pengalaman itu di dalam dunia pekerjaan. Untuk saat ini memang kita punya mimpi, misalkan mimpi saya hari ini adalah menuju ke Bogor, tapi untuk sampai langsung ke Bogor ini susah sekali, sulit sekali ya. Lalu kita buat adalah step by step-nya. Artinya ujung terakhirnya saya akan mendapatkan pekerjaan yang saya impikan. Nah, untuk saat ini adalah Anda kalau tidak punya kesempatan untuk bermagang, ya Anda harus belajar menerima bukan karena valuasinya dulu. Jadi nomor 1 itu. Jadi jangan mengharapkan salary yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi kita punya pembelajaran dulu. Itu nomor 1. Ya. Jadi apapun yang nantinya kamu lamar ke sebuah perusahaan, valuasinya jangan dilihat dulu. Tapi bagaimana kamu nantinya ke depan bisa mendapatkan sebuah pengalaman pekerjaan dari sana, baru ujung terakhirnya adalah kita menuju ke tempat di mana yang itu kita impikan. Itu nomor 1. Lalu nomor 2, kalau memang sekarang ini benar-benar kita masih fresh graduate dan kita betul-betul berharap, yang kedua adalah jangan individual. Artinya Anda harus bangun betul-betul networking. Dalam acara-acara besar seperti ini, Anda datang, Anda ketemu banyak orang, Anda bercerita. Jadi memang itu akan membangun link yang jauh lebih baik. Ya, di sosial media, di LinkedIn dan lain-lain, Anda mengambil kesempatan untuk membuka terobosan baru terhadap link yang Anda miliki. Nah, itu akan mendapat kesempatan yang jauh lebih baik. Nah, kalau hari ini 2 hal ini Anda lakukan secara terus-menerus, ya, lalu Anda terus masukkan tetap lamaran pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Pak Hotman Zainal Arifin. Tapi kan sekarang ini sudah lebih mudah ya, ada virtual Mega Career Expo seperti ini. Anda tidak perlu datang ke tempatnya, tapi secara virtual Anda bisa masukin. Kesempatannya akan terbuka jauh lebih luas dengan teknologi yang sekarang ini. Jadi menurut saya 3 langkah ini. Yang pertama, jangan lihat valuasi dari nilai yang diberikan oleh perusahaan terlebih dahulu, karena saya mau belajar. Intinya itu. Yang kedua, ya,
buka networkingnya sebesar-besarnya. Artinya acara-acara seperti ini dan ada acara-acara apa Anda harus ikuti. Ketiga, ya ikuti kelas-kelas kompetensi. Ya, ada kompetensi apa nih yang Anda bisa pelajari dengan, kan sekarang ini banyak sekali training-training kompetensi yang harganya tidak terlalu mahal dan Anda ikuti itu sehingga itu bisa menjadi portofolio Anda jauh lebih baik pada waktu Anda memasukkan lamaran pekerjaan kepada perusahaan. 3 hal ini aja. Begitu, Bu. Oke, baik. Jadi hal tadi yang mengikuti webinar-webinar atau tidak individualis, aktif dalam segalanya gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi bekal sama seperti yang ditanyakan oleh Ageta, Pak. Jadi gimana caranya berubah haluan dari jurusan. Nah, bisa ikut pematerian-pematerian atau mengikuti kegiatan-kegiatan lain ya, supaya bisa ada pengalaman-pengalaman di luar dari jurusan tadi gitu ya. Itu sih. Kalau yang beda jurusan gitu Pak, jadi mereka pengen pindah atau pengen berfokus ke lain itu. Ya, artinya dia harus mempelajari kompetensi yang lain. Tapi memang kenyataannya di Indonesia ini kuliah tidak menentukan pekerjaan dia seperti apa. Yang saya temukan di dalam dunia pekerjaan adalah dia kuliahnya apa, ternyata kerjanya di bidang yang berbeda. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah kompetensi sebenarnya. Jadi bukan hanya dari pendidikan formal saja, tapi informal pendidikan itu juga penting. Karena itu kalau ada kesempatan, ya ada webinar free atau webinar yang berbayar tapi tidak terlalu mahal, Anda bisa ikuti sehingga itu menambah wawasan Anda untuk Anda kalau perlu belok, jadi gampang beloknya begitu. Gitu. Iya, betul. Jadi memang manfaatkanlah banyak-banyak peluang di luar sana gitu ya. Jadi walaupun background jurusan tidak sesuai atau belum ada pengalaman, itu bisa gitu. Dan yang penting juga tadi percaya dirinya, jadi kayak semangat teruslah pokoknya teman-teman. Saya berkata begini, itu yang saya sebut dengan learning attitude. Anda punya sikap hati untuk terus mau belajar, learning attitude. Dan itu sampai kapan, Bu? Itu akan terus sampai kita kembali ya kepada yang empunya kehidupan. Jadi selama kita masih bernafas, kita mesti dan harus memiliki learning attitude, terus belajar. Ya, nggak berhenti terus belajar sama orang, belajar sama ilmu yang lain, belajar pada apa saja, dan kita harus punya itu gitu. Apalagi kita baru fresh graduate, sekarang ini waktunya kita serap sebanyak-banyaknya supaya kita bisa nanti mempraktekkan di dalam dunia pekerjaan kita. Baik, kita lanjut ya Pak ke sesi pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan dari Dio dan Moko itu tuh kurang lebih sama Pak. Jadi yang pertanyaan kalau dari Moko, gimana sih cara membangun self-esteem yang sehat? Nah kalau dia juga kurang lebih sama, gimana caranya memotivasi diri? Karena sudah 1 tahun belum dapat pekerjaan, kayak gitu. Jadi mungkin ada tips and triknya nih Pak, bagi Dio dan Moko. Nah, kalau kita bicara tentang self-esteem dan motivation, self-motivation, jadi kan saya tadi mengutip pada satu kalimat bicara tentang self-talk. Jadi sebenarnya setiap hari ini otak kita ini berbicara kepada diri kita sendiri. Betul ya, kadang-kadang kenapa orang yang istirahat di malam hari nggak bisa tidur tuh sebenarnya apa sih yang nggak tidur? Otak ini nggak berhenti bekerja, ngomong terus sama diri dia sendiri. Nah, Dr. Masaru Emoto sudah katakan dengan clear dan jelas bahwa kita mesti belajar memperkatakan perkataan-perkataan yang positif keluar dari mulut kita. Jadi pada waktu Anda mengalami tantangan, challenge kayak tadi ya, bahwa ini 1 tahun saya ngelamar pekerjaan. Nah, kalau saya begini, kamu evaluasi dulu. Jangan-jangan ada yang salah nggak dari apa yang kamu lakukan. 1 itu. Tetapi kedua, jauh lebih penting adalah bagaimana Anda melawan diri Anda sendiri. Karena diri kita ini selalu menarik kita untuk masuk ke dalam yang jauh lebih negatif. Contoh, begitu kita nggak diterima, apa memang saya nggak punya kapasitas ya? Apa memang saya nggak bisa dilahirkan untuk berhasil? Itu akan bergejolak di dalam diri kita. Nah, kita mesti fight, lawan itu terhadap diri kita sendiri dan percaya bahwa kita punya pengharapan ke depan. Ke depannya ini akan ada sebuah terobosan baru. Hanya saja nggak cukup cuman itu ya, kita harus evaluasi apakah cara kita interview itu sudah benar atau belum. Lalu cara kita nulis CV apakah itu sudah tepat atau belum. Karena saya masih menemukan banyak yang nulis CV masih menggunakan kertas folio ya, tulis tangan dan lain-lain. Itu ada, masih sampai hari ini masih ada. Ya, nulis CV-nya dengan menggunakan itu. Nah, apakah itunya sudah tepat atau belum? Lalu pada waktu kamu berbicara, apakah cara kamu berbicara tadi 5 hal yang harus kamu
pastikan pada waktu kamu mau masuk dalam pekerjaan, attitude kamu, perkataan kamu, tingkah laku kamu. Nah, itu semuanya apakah sudah tepat atau belum? Nah, kalau itu sudah tepat, kamu jangan berhenti. Konsisten kerjakan itu terus. Sambil kamu memiliki kompetensi yang berbeda. Sehingga pada waktu interview kan orang akan lihat cara berpikir kita, oh iya berbeda. Gitu. Nah, jadi buat saya secara personal, kamu harus self-talk sama diri kamu sendiri. Motivasi diri kamu sendiri itu dengan cara ngomong sama diri kamu sendiri. Kalau saya mengajarkan, ambil cermin 1 hari aja ya. Pada waktu kamu bangun pagi hari, ya kalau kamu seorang muslim, kamu sudah sholat subuh, habis sholat subuh, kamu sudah ngomong sama Tuhan, kamu ngomong sama diri kamu sendiri. Ambil kaca, kamu ngomong sama diri kamu, bilang hari ini pasti akan jauh lebih baik. Hari ini saya akan mempelajari ilmu yang lebih baik. Hari ini saya percaya akan sesuai. Jadi itu akan membangun kepercayaan diri kita yang jauh lebih tinggi. Self-talk terhadap diri sendiri. Ya, makanya Dr. Masaru Emoto bilang hati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu punya power dan kuasa yang sangat besar terhadap diri kita. Gitu. Jadi yang dilakukan adalah itu, evaluasi dulu, pastikan ada yang salah nggak nih dari cara kamu mengajukan lamaran pekerjaan dan interview dan lain-lain. Kalau memang itu sudah diperbaiki, yuk motivasi diri kamu, konsisten kerjakan saja terus-menerus. Percayalah ada pengharapan yang nantinya pasti akan terjadi. Oke, baik. Jadi sudah banyak nih motivasi yang kita dapatkan, konsisten, kemudian self-talk, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak kepada Pak Denny atas ilmunya. Mohon maaf sekali kepada teman-teman nih yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Instagram Pak Denny atau kontak langsung Pak Denny gitu ya, untuk mengetahui terkait dengan formula for job seeker. Baik, karena waktunya juga terbatas, saya izin untuk menyimpulkan terkait dengan pematerian Pak Denny hari ini, terkait dengan kita harus punya SMART, speed and sense of changing, kemudian motivation, action plan, relation, dan juga trustworthy. Jadi SMART ini teman-teman harus pegang gitu ya sebagai formula untuk melamar pekerjaan, dan juga tadi dengan motivasi dan juga berbagai macam yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Denny. Terima kasih kepada Pak Denny atas waktunya, dan teman-teman kita akan mendengarkan pematerian lainnya. Selanjutnya nanti akan ada pematerian dari Pak Aditya, jadi teman-teman mohon untuk tetap di sini gitu. Nah, untuk Pak Denny terima kasih, boleh untuk live dari Zoom-nya gitu. Semoga sehat selalu Pak Denny. Terima kasih atas pemateriannya, sangat bermanfaat, sangat insightful sekali pemateriannya. Jadi menambah semangat juga nih untuk teman-teman job seeker yang telah menunggu lowongan di Virtual Mega Career Expo. Jadi udah ada tips-tipsnya nih, karena Pak Denny di awal hari ini sudah memberikan formula yang terbaiknya kayak gitu. Oke deh, terima kasih Pak Denny. Oke, baik, terima kasih teman-teman job seeker, sukses selalu, dan percayalah apa yang kita impikan itu pasti akan terwujud menjadi nyata. Sukses selalu, tetap semangat, dan jayalah terus Indonesia yang kita cintai. Amin.